Salam jumpa dengan saya, Honing Sani, dalam program hari-hari ini. Kita dikejutkan oleh akrobat politik luar biasa yang dilakukan oleh kawan-kawan di DPR yang merespon putusan MK terkait dengan diperbolehkannya partai non-SIT mengambil bagian dalam pilkada, sesuatu yang sebetulnya juga baik untuk publik ketika ada spirit yang luar biasa atau ada keinginan yang luar biasa mendominasi politik sehingga memberi ruang yang begitu besar kepada kelompok-kelompok yang ingin membangun persekongkolan politik dan mematikan ruang politik publik. Dan kekonyolan yang dilakukan oleh DPR kemudian berakibat terjadi perlawanan yang luar biasa yang melibatkan publik. Lini massa kemudian rame-rame menyebut bahwa Indonesia dalam keadaan darurat hari ini. Kita bisa bayangkan DPR kemudian bersidang secara kilat dalam waktu 6 jam untuk kemudian berusaha untuk membatalkan atau merevisi apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Ini persoalan yang luar biasa, persoalan politik yang menurut manuver ini masuk kategori kejahatan terhadap konstitusi, dan kalau itu dilakukan oleh DPR yang notabene adalah lembaga yang menghasilkan undang-undang yang kemudian direvisi atau diuji materi, dan uji materi itu kemudian diterima MK dengan rumusan yang baru, lalu DPR ingin merevisi itu kembali, menurut saya ini sesuatu yang sangat mengkhawatirkan dalam rangka kita menata bernegara yang kemudian menjadikan konstitusi sebagai dasar. Revisi itu tidak mungkin berjalan kalau seandainya tidak melibatkan pemerintah. Maka ketika DPR bermanuver dan Presiden mengatakan bahwa dia menghormati yudikatif dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi dan legislatif adalah DPR, sebetulnya Pak Jokowi sedang menyembunyikan perannya dalam carut-marut politik yang menyebabkan respon begitu luar biasa oleh masyarakat, terutama mahasiswa secara spontan. Karena revisi di DPR yang dilakukan balik tidak mungkin akan berjalan kalau seandainya pemerintah tidak mengirimkan wakilnya. Dan kita perhatikan pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM dan juga Menteri Dalam Negeri hadir di balik. Itu tandanya sepengetahuan pemerintah, sepengetahuan Jokowi, dan tidak mungkin Menteri datang ke DPR menerima undangan DPR untuk revisi Undang-Undang Pemilu kalau seandainya Presiden tidak mengizinkan. Jadi pernyataan Jokowi itu sekaligus juga kebohongan yang Jokowi sedang lemparkan ke publik. Dan kemarin saya hadir di depan DPR melihat bagaimana antusias mahasiswa datang dari segala macam kampus. Semua kampus di Jakarta mengambil bagian, bahkan yang dari Bandung saya perhatikan rombongan begitu besar, teman-teman dari Pejajaran, kemudian rombongan besar adik-adik dari IPB, itu membuktikan bahwa spontanitas melawan kejanggalan politik yang dilakukan oleh DPR itu luar biasa. Dan saya belum pernah saksikan sepanjang saya beraktivitas mulai dari mahasiswa, ketika ada anggota DPR yang menyampaikan penjelasan, meskipun itu menjawab tuntutan mahasiswa, lalu dilempar dan diselamatkan. Ini menurut saya hal yang tidak baik, hal yang buruk, dan ini harusnya menjadi refleksi dari DPR hari ini. Bahwa kemudian karena masifnya penolakan yang dilakukan bukan hanya di Jakarta, tapi di banyak tempat di seluruh Indonesia, mahasiswa dan kampus-kampus, bahkan beberapa kampus besar meliburkan mahasiswanya dan meminta mahasiswa turun ke jalan. Dan guru-guru besar bukan hanya dari latar belakang hukum tata negara, tapi semua merasa prihatin. Mereka mengambil bagian untuk bersama-sama dengan mahasiswa dan seluruh rakyat melakukan penolakan. Saya merasakan betul energi yang hadir di DPR kemarin dalam jumlah yang sangat masif. Itu adalah kondisi yang mirip betul dengan apa yang terjadi di tahun 98. Dan peringatan yang diberikan oleh masyarakat secara spontan harus juga menjadi peringatan oleh Pak Jokowi sebagai Presiden yang hari-hari politiknya menjelang akhir selalu melakukan manuver. Manuver-manuver itu tidak memberikan pendidikan apapun. Akibatnya apa? Kita jarang sekali melihat
dalam suasana demokratis menjelang akhir era, Jokowi menjadi tidak berdaya, tidak berwibawa karena di semua kesempatan masyarakat merasa bahwa Jokowi sedang membangun oligarki. Kita pernah punya pengalaman selama 10 tahun dan di akhir kekuasaan SBY, suasana yang dialami Jokowi tidak dirasakan SBY. Bahwa ada kritik, ada yang tidak terima, ada yang melawan, tapi tidak semasif dengan apa yang dilakukan. Dan harus kita mengerti bahwa politik DPR kemarin kalau tidak kemudian mereka batalkan sendiri sangat memalukan. Dilakukan hanya sekedar untuk menyelamatkan Kaesang yang notabene belum sampai 30 tahun dan MK memutuskan untuk tidak boleh atau tidak bisa karena untuk mendaftar dia punya syarat minimal adalah pada saat pendaftaran itu sudah harus 30 tahun dan anak bungsunya presiden pada saat pendaftaran belum sampai. Kemudian hukum disiasati meskipun pilkada langsung itu sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu dan sudah 3 kali kita melakukan itu sepanjang pilkada langsung dilakukan. Selalu batas usia itu adalah dimulai pada saat pendaftaran. Tetapi hanya untuk menyelamatkan Kaesang maka dipakai segala cara, hukum kemudian diperdaya, kita hanya kemudian memberi kesempatan boleh saja asal menjelang pelantikan dia sudah 30 tahun. Ini jelas sesuatu yang aneh karena kita sudah melakukan itu beberapa waktu yang lalu, dasarnya adalah pada saat pendaftaran. Nah, akumulasi kemarahan ini sebetulnya bukan serta-merta. Ketika Gibran dicalonkan pun kita mengalami hal yang sama. MK diperdaya melalui pamannya, kemudian Gibran boleh masuk dalam pencalonan wakil presiden meskipun dari putusan yang dihasilkan MK, maka sang ketua waktu itu yang notabene pamannya kemudian harus diberhentikan. Dan yang menariknya lagi adalah kemudian pemberhentian itu diuji di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Meskipun dimenangkan, artinya bahwa kemenangan yang dilakukan yang diterima oleh Pak Usman itu lalu digugat kembali. MK melakukan banding atas itu. Sehingga tanpa melibatkan sang paman, maka upaya untuk kemudian menyelamatkan Kaesang tidak terjadi di MK. Kita memberikan apresiasi ke MK atas keberanian memberi putusan-putusan yang pro kepada kehendak publik, pro kepada masyarakat, yang kemudian memberi ruang semua mendapatkan kesempatan yang sama. Dan kita juga harus berterima kasih kepada Partai Buruh dan Partai Gelora yang melakukan uji materi terhadap syarat-syarat pencalonan yang memberi ruang begitu besar kepada partai yang mendapatkan porsi atau mendapatkan kursi di DPR, sementara bagi partai-partai yang tidak mendapatkan kursi tidak mendapatkan kesempatan itu. Jadi saya pikir putusan nomor 60 kemarin itu adalah sesuatu yang adil. Tinggal nanti meskipun waktunya sangat terbatas karena tanggal 27 sudah dimulai pendaftaran, semua partai yang kebetulan belum mendapatkan kursi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten boleh kemudian melakukan konsolidasi untuk kemudian mengambil bagian. Di tengah ada upaya hegemoni yang luar biasa, ada upaya untuk kemudian membangun koalisi besar melawan kota kosong. Ini bagus untuk demokrasi kita ke depan, bagus untuk memberi keadilan politik, dan bagus juga untuk memberi pelajaran kepada siapapun yang bersiasat untuk kemudian mengkooptasi politik secara luar biasa tanpa memberi ruang kepada masyarakat, kepada calon-calon yang lain, teristimewa kepada lawan-lawan politik untuk kemudian mengambil kesempatan itu. Dan dengan dibukanya MK sebagai dasar untuk pencalonan di pilkada ini, maka mereka yang dikunci secara politik mendapatkan kesempatan dan masyarakat diuntungkan untuk memilih calon-calon alternatif dari calon-calon yang sengaja disiapkan untuk melawan kota kosong atau sekedar melawan calon bayangan yang disiapkan oleh mereka yang ingin memenangkan pilkada di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Dan sekali lagi, manuver merasa bahwa penting untuk kemudian kita bisa bersama-sama mengedukasi masyarakat untuk kemudian bersama-sama mengawasi dan melawan. Dan
2 bulan ke depan ini sampai dengan pergantian kekuasaan, Pak Jokowi pasti akan melakukan banyak hal. Mengapa begitu? Karena di periode-periode akhir beliau punya banyak sekali agenda-agenda besar yang bukan untuk kepentingan bangsa dan negara, tapi lebih terutama untuk kepentingan-kepentingan keluarga. Maka Manuver berharap bahwa kondisi yang seperti ini jangan kemudian kita diamkan. Kita juga berterima kasih kepada mahasiswa. Dalam waktu sangat singkat, adik-adik mahasiswa mengambil bagian. Dalam waktu sangat singkat, para guru-guru besar mengambil bagian. Pada waktu sangat singkat, semua aktivis pro-demokrasi mengambil bagian dengan caranya masing-masing. Mereka turun. Dan kita beruntung, meskipun demonstrasi yang dilakukan terkait dengan penolakan karena manuver yang dilakukan oleh DPR, itu begitu masif namun tidak ada korban. Kita berhati-hati karena dengan adanya korban bisa ada manuver lain yang dilakukan dan ini sangat membahayakan bagi kita. Kita jaga sama-sama sampai dengan 2 bulan ke depan selesai. Kita berharap ada era baru setelah tanggal 20. Dan semua itu sangat bergantung kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Dan apa yang terjadi di DPR kemarin, Manuver berkeyakinan bahwa Pak Prabowo mengambil bagian sangat serius. Meskipun berita hari ini ada beberapa yang mengatakan Pak Prabowo marah karena ada manuver yang dilakukan luar biasa, dan itu bisa saja dijadikan sebagai sesuatu yang informasi yang notabene bisa kita anggap benar karena Sumi Dasko sebagai wakil ketua DPR yang juga notabene Gerindra dan orang kepercayaannya Pak Prabowo kemudian tampil ke depan mengatakan bahwa DPR tidak melanjutkan itu. Dan Pak Prabowo meskipun belum dilantik secara resmi, namun kita harus menaruh harap kepada yang bersangkutan, kepada Pak Prabowo, karena koalisi yang dibangun hari ini sebetulnya adalah koalisi yang de facto ada di tangan Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo bersikap untuk sebagai seorang Demokrat tidak perlu merusak ketatanegaraan kita di mana MK sebagai penjaga konstitusi tetap dihormati putusan-putusannya, maka ini akan berdampak baik ke depan. Kita menaruh harap betul supaya orang-orang yang di seputaran Pak Prabowo juga memberikan energi positif, karena bagaimanapun dengan rekam jejak, kemudian dengan pengalaman, kemudian dengan latar belakang keluarga yang mulai dari kakeknya, bapaknya adalah orang yang sangat pro kepada Republik, orang yang sangat mencintai Republik, dan dengan pengalamannya selama di luar negeri yang juga mengerti bahwa demokrasi adalah dialektika, perbedaan harus diselesaikan, tidak boleh kemudian saling meniadakan. Saya percaya bahwa di tangan Pak Prabowo kita punya hope, kita punya harapan. Dalam 2 bulan ini Pak Prabowo harus melalui Gerindra dan partai-partai koalisi yang nanti bersama-sama menyusun pemerintahan untuk menjaga demokrasi ini sungguh-sungguh. Karena kita tidak bisa berharap lagi terlampau banyak kepada Pak Jokowi. Kita berharap Pak Jokowi dengan kasus ini mulai mempersiapkan diri untuk soft landing, untuk kemudian lebih mempersiapkan turun dalam kondisi tidak kemudian membebani pemerintahan yang baru, dan Pak Prabowo mempersiapkan menata kembali demokrasi yang lebih sehat, demokrasi yang lebih berwibawa, dan lebih bermartabat untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Apa yang dihadapi pemerintah hari ini, DPR hari ini, kemudian akumulasi masyarakat, akumulasi mahasiswa yang sampai hari ini, meskipun kemarin sudah dibatalkan, tapi hari ini di beberapa kota perlawanan, protes tetap saja dilakukan. Dan ini jarang sekali terjadi. Dalam sistem yang normal, kita kemudian membiarkan saja seperti ini. Dan saya percaya semua yang mencintai Republik, menyesalkan, menyayangkan mengapa di akhir-akhir periode Pak Jokowi kemudian tidak memberikan legasi yang positif. Pak Jokowi mulai muncul di level nasional selalu menjadi tempat banyak orang berharap. Karena kehadirannya dari yang nothing menjadi somebody, itu memberi hope kepada semua mereka yang memilih jalan politik, bahwa siapapun bisa jadi pemimpin di negeri ini. Sayangnya dalam perjalanan, Pak Jokowi justru menegasikan spirit reformasi
yang sebelumnya selalu menjadikan KKN sebagai dasar, hari ini Pak Jokowi mempraktekkan itu secara kasat mata. Dan manuver mencatat, sampai hari ini, konsistensi Pak Jokowi terhadap pernyataan sejak dia muncul di ruang publik di level nasional, hampir tidak ada yang konsisten. Nah, termasuk ke anak-anaknya. Semua media, semua pernyataan selalu mengatakan anaknya tidak tertarik politik. Ternyata hari ini, dia menyusun, dia membangun jembatan, dan dia melakukan semua cara, anaknya ada di level itu. Dan dengan penolakan yang masif dilakukan oleh mahasiswa dengan jargon-jargon turunkan Jokowi dan segala macam, justru itu mengkoreksi secara luar biasa kewibawaan Gibran yang notabene putranya yang kemudian bersama dengan Pak Prabowo menjadi wakil presiden. Jadi saya pikir manuver berharap cukup sudah Pak Jokowi memainkan politik yang kemudian mengurangi atau mengkoreksi atau merusak reputasi Gibran. Karena setelah 2 bulan ini, Gibran akan muncul sebagai wakil presiden mendampingi Pak Prabowo. Kita harus memberi energi positif. Sebagai orang tua, manuver berharap Pak Jokowi untuk kemudian memberi investasi positif supaya Gibran juga berwibawa di hadapan publik. Hari ini kita perhatikan ramai di media sosial di Solo, di mana tempat Pak Jokowi kemudian muncul sebagai pemimpin, punya rekor bagus, lalu dibawa oleh Ibu Mega ke Jakarta, tentu saja bersama Pak Prabowo waktu itu. Mahasiswa kemudian memasang gambar Pak Jokowi, Gibran, dan Kaesang kemudian dilalui oleh kendaraan. Itu hal yang buruk dan hal yang menurut saya tidak bagus dalam memberikan modal untuk Gibran ke depan menjadi pemimpin bersama dengan Pak Prabowo. Jadi manuver berharap sesudah kejadian ini memberi kesempatan kepada Pak Jokowi tentu saja untuk kemudian mulai pelan-pelan untuk mempersiapkan diri supaya ketika mengakhiri kekuasaan banyak atau ada hal positif yang kemudian bisa dijadikan sebagai pelajaran untuk generasi muda, untuk mereka yang tertarik berpolitik, dan paling tidak citra positif sebagai pemimpin itu bisa didapatkan di masyarakat. Sayang hal itu tidak dilakukan oleh Pak Jokowi, maka sampai hari ini dari waktu ke waktu semua kelompok masyarakat, mereka yang peduli politik, baik politisi maupun masyarakat biasa, kita lihat di komentar, kita lihat di semua media, kita lihat di semua diskusi-diskusi, baik yang terbuka maupun di warung kopi, menyayangkan apa yang dilakukan Pak Jokowi. Ini juga pelajaran ke depan siapapun yang menjadi pemimpin, termasuk Pak Prabowo dan siapapun nanti, untuk kemudian tidak boleh menjadikan kekuasaan sebagai tangga politik untuk kemudian mengkonsolidasi kekuasaan oligarkis. Kita negara republik, jangan kita kemudian bermental seperti monarki. Kita harus mengembalikan spirit republik itu supaya kita bangga, negara besar ini kemudian bangga bahwa kita menata ini dengan baik. Dibandingkan dengan ketika negara ini berdiri, para pendiri kita begitu bagus menata ini sehingga kita punya kebanggaan. Hari ini kita hampir sulit menemukan apa kebanggaan yang bisa kita berikan kepada kita punya generasi yang baru. Mudah-mudahan menghadapi pilkada ini fair play itu dilakukan. Pak Jokowi akan mengakhiri jabatannya tanggal 20, mulai tanggal 21 sampai dengan pemilihan tanggal 27 November. Mudah-mudahan pemerintahan baru menjadi pemerintahan yang netral, pemerintahan yang kemudian tidak berpihak, sehingga akan lahir pemimpin-pemimpin yang hadir karena kompetisi yang fair. Bagaimanapun persepsi publik bahwa pemilu yang tidak adil jangan sampai nanti muncul pada saat pilkada. Dan saya percaya bahwa dalam kondisi yang seperti itu kita akan menemukan sosok-sosok yang bagus. Karena dari pilkada
nanti akan ada bibit-bibit yang mungkin 5-10 tahun ke depan akan muncul di level yang lebih tinggi. Dan kita harus menaruh harap kepada niat baik Pak Prabowo sesudah tanggal 20 ketika menjabat Presiden, maka rekonsiliasi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Semua hal yang selama ini terkesan menguntungkan oligarkis pelan-pelan diperbaiki. Manuver berharap untuk kemudian ke depan kita bisa menata pemerintahan yang lebih sehat, pemerintahan yang bebas KKN, tidak perlu lagi hal-hal yang sekarang ini dilakukan kembali. Karena semua orang tahu bahwa mulai munculnya Gibran, kemudian ada Bobi di Sumatera Utara, dan kalau tidak dibatalkan atau diperbaiki oleh Mahkamah Konstitusi, maka akan ada Kaesang di Jawa Tengah. Dan itu terkonfirmasi karena media hari ini memunculkan bahwa Kaesang sudah mempersiapkan surat bebas pidana. Itu membuktikan bahwa disadari secara serius semua anaknya Pak Jokowi dipersiapkan tangga untuk muncul sebagai pemimpin setelah bapaknya tidak lagi jadi presiden. Siapapun punya hak, tetapi tidak boleh kemudian menyusun kekuasaan ketika kekuasaan masih ada di tangan. Apakah tidak boleh? Boleh. Apakah patut? Tidak patut. Nah, yang sekarang digugat publik adalah tidak patut. Pak Jokowi harus memberikan pelajaran, harus memperlihatkan etiket atau etika tentang kekuasaan. Supaya apa? Supaya ketika kekuasaan itu berakhir atau pergi, ada legacy yang ditinggalkan. Dan hari ini Pak Jokowi absen tentang itu. Jadi ketika kita suatu saat mau bicara tentang Jokowi, maka yang diingat orang di luar urusan pembangunan yang dia lakukan terkait dengan politik, orang kemudian mengingat Pak Jokowi adalah presiden yang ketika berkuasa sungguh-sungguh mempersiapkan anaknya, sungguh-sungguh memberi fasilitasi untuk kemudian menjadikan anaknya menduduki jabatan politik strategis dengan kekuasaan yang dia ambil bagian di dalamnya. Dia ikut menyusun, dia ikut kemudian juga untuk bekerja untuk memenangkan anaknya. Cukup sudah, sekarang biarkan saja politik berjalan normal lagi. Pak Jokowi fokus 2 bulan terakhir ini menyelesaikan tugas-tugas, janji-janji nawacita yang dijadikan program ketika pertama kali muncul untuk menjadi presiden. Jadi begitu yang dicatat oleh manuver, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh manuver ini bisa menjadi juga perhatian bersama ke depan untuk perbaikan bersama. Kita punya waktu sangat terbatas, 2 bulan kurang kalau kita mau hitung. Dalam waktu 2 bulan kurang, mudah-mudahan ada hal positif yang bisa kita kenang dari Pak Jokowi terkait dengan politik yang beradab, politik yang berkeadilan, dan politik yang bermartabat. Terkait dengan MK membuat putusan yang oleh banyak kalangan mengatakan bahwa MK memutuskan atau membuat putusan melampaui apa yang diminta, istilahnya ultra petitum, yang harus kita mengerti bahwa hukum itu tidak linear. Hukum itu bisa saja ada yang sangat positivisme, ada yang kemudian menjadikan legalistik sebagai dasar, tetapi yang harus dimengerti bahwa MK itu adalah orang-orang hakim MK yang dianggap atau dipercaya memahami betul tentang spirit dari konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Dan hakim pahami atau dimengerti sebagai orang yang membentuk hukum. Maka apa yang dihasilkan sesuatu yang menangkap arus besar yang hidup di masyarakat, yang mengalir di masyarakat, yang ditangkap sebagai alasan mengapa kemudian MK membuat putusan seperti itu. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi kita harus menghormati bahwa Mahkamah Konstitusi adalah penjaga konstitusi, the guard of constitution. Jadi mereka punya otoritas atas itu, dan lembaga negara yang lain harus menaruh hormat, karena kita bernegara adalah penghormatan atau saling memberi respek, saling memberi hormat atas putusan dari masing-masing lembaga negara itu.
Dan kita beruntung karena akhirnya DPR menerima itu, KPU juga sudah menyatakan menerima, pemerintah meskipun awalnya bersembunyi di belakang DPR, namun akhirnya membuat pernyataan resmi juga menerima. Dengan begitu, pilkada yang nanti akan hadir, pembukaan penerimaan calon kepala daerah tanggal 27 nanti, itu dasarnya adalah putusan dari Mahkamah Konstitusi. Dan KPU harus segera melengkapi itu untuk membuat PKPU. PKPU itu sifatnya sangat teknis karena sudah diatur dengan putusan MK itu. Lalu pertanyaannya adalah, apakah nanti putusan MK itu yang sudah jadi norma bisa diperbaiki? Bisa. Siapa yang memperbaiki itu? DPR. Tetapi niatnya adalah lebih baik lagi, tapi tidak membatalkan. Ada hal yang belum diatur, bisa diperbaiki. Spiritnya apa? Spiritnya adalah untuk memperkuat demokrasi, spiritnya untuk konsolidasi demokrasi, dan spiritnya adalah supaya kita menghindari hal-hal yang seperti ini terulang kembali. Kita memberi apresiasi kepada Hakim MK yang kemudian membuat putusan tentang itu. Lalu, apakah masih ada yang khawatir kemudian ada manuver? Kalau manuver bisa saja dilakukan, tapi rasanya tidak. Seperti tadi sudah kita katakan, Presiden punya prerogatif, punya hak untuk kemudian mengeluarkan perpu. Meskipun tidak cukup alasan, tidak ada kegentingan memaksa yang menjadi dasar Presiden mengeluarkan perpu. Alangkah naifnya kalau kemudian ada yang mendorong Presiden untuk menyelesaikan ini dengan perpu. Cukup sudah, kuasa itu tidak perlu digunakan. Pak Presiden harus legowo menerima ini sebagai fakta bahwa para pengambil keputusan, para pembuat undang-undang, DPR sudah bersepakat untuk kemudian tidak melanjutkan itu. Kita terima fakta itu, kita kemudian berharap bahwa dengan adanya putusan ini, meskipun waktunya terbatas, kita mendorong sebanyak mungkin mereka yang mau mengambil bagian untuk menjadi kepala daerah untuk melayani masyarakat, manfaatkan ruang yang sudah dibuka dengan putusan MK yang baru ini, supaya bisa ambil bagian, menawarkan diri kepada masyarakat, dipercaya masyarakat, dan urus masyarakat dengan sungguh-sungguh. Saya rasa manuver berpendapat bahwa hal yang positif ini bisa menjadi kekuatan bagi masyarakat untuk konsolidasi. Dan kepada masyarakat, kepada mahasiswa, juga kepada mereka yang pro dan cinta kepada Republik ini, kita awasi bersama-sama, tidak perlu anarkis, tidak perlu merusak, karena substansi yang diminta oleh masyarakat sudah kita dapatkan. DPR meskipun awalnya bersikukuh ingin untuk kemudian melahirkan undang-undang pilkada yang baru, namun DPR ternyata juga membuka mata, membuka telinga, menyaksikan di media semua orang protes, semua orang marah, dan kemarahan itu direspon dengan baik. Ini hal yang positif, kita sama-sama konsolidasi, lembaga negara konsolidasi dengan baik, teman-teman DPR juga bisa bekerja sungguh-sungguh, banyak hal, banyak tantangan kita ke depan yang harus kita selesaikan. Tidak perlu energi kita habis di sini. Juga kepada penyelenggara, KPU, manfaatkan kesempatan kepercayaan publik ini dilakukan dengan baik-baik, supaya nanti semuanya bisa berakhir positif. Kita percaya bahwa apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh, kita selalu didasari oleh spirit untuk kemudian membangun adab politik yang baik, menghasilkan pemimpin yang berkualitas, mengurangi KKN, karena kalau KKN sudah bisa kita kurangi sungguh-sungguh, maka kita akan bisa fokus untuk mengurus masyarakat. Manuver berpendapat apa yang terjadi hari ini adalah juga menjadi akumulasi dari kekecewaan yang masif yang ada dalam masyarakat yang mayoritas diam. Kalau seandainya kemudian dalam beberapa waktu ke depan ada manuver lagi, kita
mengkhawatirkan akan terjadi hal yang tidak kita inginkan, dan itu tidak bagus untuk kemudian mengakhiri transisi kekuasaan ini. Dan jangan sampai kemudian Pak Prabowo sebagai presiden kita yang baru terbebani residu-residu yang ditinggalkan oleh pemerintahan saat ini. Jadi Manuver berharap Pak Prabowo untuk kemudian juga mengambil bagian aktif menjaga demokrasi, mengambil bagian aktif untuk kemudian mengkonsolidasikan dengan partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus untuk lebih mengedepankan spirit untuk kemaslahatan bersama. Apapun hasilnya dalam pilkada, kita percaya siapapun yang nanti keluar sebagai pemimpin, mereka adalah individu-individu, pemimpin-pemimpin yang sangat mencintai Republik. Tidak perlu polarisasi kita pertahankan, tidak perlu polarisasi kita rawat secara terus-menerus. Maka Manuver berharap sekali lagi Pak Prabowo bisa menjadi aktor utama untuk melakukan rekonsiliasi politik dengan pergaulan yang luas, dengan kawan yang banyak, dengan pengalaman yang luar biasa. Kita harus menjadi negara yang hebat. Mudah-mudahan di tangan Pak Prabowo, cita-cita Bung Karno untuk menciptakan masyarakat sosialisme Indonesia bisa terbangun untuk kesejahteraan bersama, untuk social justice bagi seluruh rakyat Indonesia. Manuver berpendapat ini menjadi pengalaman yang baik untuk kemudian kita sama-sama bangkit. Terima kasih.